Saudara, 10 hari lagi tahun ajaran baru siswa akan dimulai. Namun, kisru sistem penerimaan murid baru atau SPMB masih belum usai. Seperti di SMA Negeri Tangerang Selatan, warga sekitar yang mengatasnamakan Wong Pitu bahkan melakukan aksi damai dengan menutup jalan menuju sekolah sebagai protes tidak diterimanya anak mereka di SMA 3 Tangerang Selatan. Nah, apa yang menjadi penyebab kisru itu? Untuk laporan jurnalis Kompas TV ada Claudia Carla dan juga juru kamera Ganiar dari SMA Negeri Tangerang Selatan. Saudara, di belakang saya saat ini adalah akses jalan yang ditutup oleh warga yang mengatasnamakan Wong Pitu yang terdiri dari warga RW 10 hingga RW 16 yang berasal dari Kelurahan Benda Baru. Aksi damai dan juga penutupan akses jalan menuju SMA Negeri 3 Tangerang Selatan ini merupakan aksi yang dilakukan oleh warga tersebut, di mana warga menuntut agar anak-anaknya dapat secara seluruhnya terserap di SMA Negeri 3 Tangerang Selatan untuk menempuh tahun ajaran baru. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan, memang tidak semua anak-anak dari warga tersebut dapat terserap di SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, hingga inilah yang kemudian akhirnya membuat warga tersebut melakukan aksi damai dan juga menutup akses menuju sekolah SMA Negeri 3 Tangerang Selatan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan apa yang kemudian menjadi pencetus dari warga tersebut melakukan aksi damai ini, saya akan langsung menanyakan kepada Ketua Panitia SPMB SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, yaitu Bapak Liman. Pertama-tama saya ingin menanyakan terkait dengan kuota yang tersedia untuk di SMA Negeri 3 Tangerang Selatan. Kemudian hingga saat ini masing-masing kuota untuk masing-masing jalur ini sudah ada berapa, Pak? Baik, terima kasih ya Mbak Carla. Berkaitan dengan kuota secara keseluruhan, SMA 3 Tangerang Selatan tahun ini menerima sebanyak 252 siswa, terdiri dari 7 rombel yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud. Itu masing-masing kelas itu 36, sehingga 36 kali 7, 252. Nah, dari masing-masing itu ada domisili itu 30%, itu berjumlah 76 siswa. Dari domisili tadi sudah 30%, lalu prestasi itu 35%, terdiri dari prestasi akademik maupun non-akademik. Nah, di situ ketika dikali dengan kuota itu berjumlah yang akademis 53, non-akademisnya 34, dan mutasinya sejumlah 13 siswa. Begitu, Mbak. Pak. Kemudian apa nih Pak yang menjadi penyebab akhirnya 33 siswa ya yang berada di RW 11 sampai 16 ini akhirnya tidak dapat terserap nih Pak di SMA Negeri 3 Tangerang Selatan? Baik, jadi sistem domisili ini berbeda dengan sebelumnya yang dinamakan zonasi. Kalau zonasi itu hanya jaraklah yang dilihat. Kalau sekarang domisili itu kan yang dilihat dari nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5 itu ditandingkan atau dinilai dari situ sehingga di peringkat. Nah, karena kuotanya hanya 76, maka ranking 1 sampai 76 itulah yang masuk ke SMA 3 Tangerang Selatan. Selebihnya barangkali ketika ranking di atas 76 mungkin ya ada dari 33 dari warga RW 10 sampai 16 itu ada di sana sehingga tidak masuk ke sistem tersebut, tidak masuk di 76 tersebut. Baik, karena sistem sekarang itu kan ketika nggak diterima di pilihan pertama, itu pemerintah provinsi itu memberikan 2 pilihan. Yang pertama, pilihan pertama yaitu negeri, yang kedua di sekolah swasta. Yang notabene-nya sekolah swasta itu telah ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk bisa menampung ya siswa tersebut, sehingga itulah barangkali pihak pemerintah daerah untuk memberikan solusi itu. Dan di sekolah swasta itu adalah yang notabene-nya adalah sekolah gratis.
Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya dan atas konfirmasinya. Selamat kembali bertugas lagi Bapak. Untuk mungkin siswa-siswa yang belum terserap di sekolah negeri yang ada di sekitar domisilinya ini memang diarahkan untuk menuju ke sekolah-sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan kemudian akses pendidikan secara gratis. Untuk jalurnya sebelumnya juga akan kami sebutkan terlebih dahulu untuk SPMB tahun ini. Ada 4 jalur yang bisa dilalui, yaitu domisili melalui jarak tinggal dari calon murid tersebut, kemudian jalur prestasi baik akademik dan akademik, kemudian jalur mutasi atau perpindahan domisili dari orang tua murid, lalu juga ada jalur afirmasi untuk anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan juga penyandang disabilitas. Claudia Carla Ganiar, Kompas TV Jakarta.